Selamat datang di Nanti Malam, tempat cerita-cerita gelap, misteri jalan sunyi, hingga kisah pesugihan yang melegenda dibahas dengan cara santai, tapi tetap bikin tengkuk merinding. Di sini, kita nggak cuma dengerin cerita, kita ngerasain suasananya. Setiap hembusan angin, setiap suara langkah, sampai bisikan yang gak seharusnya ada akan menemani kalian malam ini. Buat kalian yang baru pertama mampir, tenang aja. Di channel ini, kita nggak ngajarin ritual aneh atau ngajak siapapun nyari jalan pintas. Kita cuma berbagi kisah misteri, kejadian tak masuk akal, dan pengalaman orang-orang yang pernah berada terlalu dekat dengan dunia yang katanya tak terlihat. Dunia yang kadang menyapa dengan halus, kadang juga menyentak tanpa permisi. Nanti Malam selalu punya satu aturan. Semua cerita di sini bukan sekadar untuk ditonton, tapi untuk dihayati. Karena seringkali, rasa takut itu bukan muncul dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita dengar, dan apa yang tiba-tiba muncul di belakang kita. Ketika ruangan terasa terlalu sunyi, lampu boleh kalian matikan, volume boleh kalian naikin, tapi hati-hati. Karena beberapa cerita punya cara sendiri untuk ikut pulang bersama pendengarnya. Dan malam ini, kita bawa cerita yang bukan cuma bikin bulu kuduk berdiri, tapi juga bikin kalian mikir dua kali kalau lewat jalan sepi tengah malam. Judul kita kali ini adalah Ambulans Pengantar Mayat Korban Balap Liar. Sebuah kisah tentang dua petugas ambulans yang mendapat panggilan darurat di tengah malam. Panggilan yang seharusnya biasa. Sampai mereka sadar bahwa korban yang harusnya diantar ke rumah sakit justru muncul tanpa wujud yang jelas. Mereka menemukan jejak darah tanpa tubuh, suara yang memanggil dari kursi kosong, dan sebuah alamat rumah yang katanya sudah lama tidak ada di dunia manusia. Cerita ini bukan cuma tentang hantu, bukan cuma tentang kecelakaan, tapi tentang sebuah kebenaran yang berusaha kembali ke permukaan setelah bertahan-tahan dikubur. Dan malam ini, kebenaran itu akan ikut menumpang di ambulans yang melaju sendirian di jalan gelap. Siapkan diri kalian, tarik napas pelan, pastikan pintu rumah sudah terkunci. Karena kadang, saat cerita ini dimulai, ada yang ikut mendengarkan dari sudut ruangan kalian. Selamat datang di Nanti Malam, mari kita mulai. Gue Ardi. Udah hampir 2 tahun gue jadi relawan ambulans di kota kecil yang kalau malam tuh rasanya kayak dunia mendadak berhenti. Jalanan sepi, lampu-lampu toko udah mati sejak jam 9, dan suara motor pun jarang terdengar lewat. Kalau nggak terbiasa, kota ini memang bisa bikin orang ngerasa kayak tinggal di tempat yang udah ditinggalin peradaban. Tapi buat gue, ini rumah. Meski begitu, ada kalanya rasa sunyi itu berubah jadi rasa nggak enak. Terutama kalau ada panggilan di tengah malam. Biasanya, kalau dapat panggilan jam segini, isinya cuma orang pingsan, ibu hamil yang mau melahirkan, atau warga yang tiba-tiba sesak napas. Jarang banget ada laporan kecelakaan malam-malam. Apalagi daerah sini terkenal aman. Asal nggak ngomongin soal jalan karet, orang lokal aja banyak yang malas lewat. Situ kalau udah lewat jam 11 malam itu, jam udah nunjukin jam 0 lewat 23 menit ketika radio ambulans, yang biasanya cuma nyala buat musik kecil, tiba-tiba ngedengung. Gangguan statisnya nyaring banget sampai gue dan Rian kaget. Suara operator masuk beberapa detik kemudian. Unit 3, ada korban kecelakaan balap liar. Kondisi kritis. Lokasi, jalan karet. Gue langsung merinding. Jalan karet, satu nama yang orang sini suka ucapin pelen-pelen. Seakan takut ada sesuatu yang dengerin. Rian nepuk bahu gue. Ya, kerjaan kita manggil di gas. Walau mulutnya bilang santai. Dari cara dia masuk ke kursi penumpang aja, gue bisa lihat jelas kalau dia nggak suka arah tugas malam itu. Jujur, soalnya setiap kali ada kejadian aneh di kota kami ini, ujung-ujungnya selalu ngarah ke jalan karet. Mulai dari orang hilang, suara misterius, penampakan yang sering orang cerita, tapi nggak ada yang berani buktiin. Tapi gimana pun, itu tugas. Jadi tanpa banyak ngomong, gue nyalain ambulans. Suara sirinnya sebenarnya boleh dinyalain kalau kondisi darurat. Tapi entah kenapa malam itu gue enggan. Rasanya kayak ada sesuatu yang bakal terusik kalau gue ribut-ribut. Ambulans melaju pelan di sepanjang jalan utama. Lampu-lampu kota yang kuning remang-remang bikin bayangan pohon di pinggir jalan tampak panjang dan aneh. Gue bisa melihat Rian dari pantulan kaca depan. Dia nunduk, mainin jarinya sendiri, dan sesekali narik napas panjang. Lu takut? Gue nanya tanpa niat ngeledek. Takut sih enggak, jawab Ryan. Tapi nadanya ragu. Cuma, jalan karet tuh memang beda, Di. Gue dulu pernah lewat situ naik motor jam 1-an. Tahu-tahu ada suara orang manggil dari semak. Tapi pas gue berhenti, sepi, ternyata cuma suara angin. Gue cuma ngangguk. Suara angin menurut dia. Menurut gue, orang manggil ya orang manggil.
Tapi gue nggak mau tambah suasana makin gak enak. Jadi gue diem aja. Semakin dekat ke jalan karet, suasana kota jadi makin hening. Rumah-rumah berubah jadi sawah gelap, lampu jalan makin jarang, dan udara makin dingin. Kayak tiba-tiba masuk ke dunia lain. Pas ambulans berbelok ke jalan karet, bulu kuduk gue langsung berdiri. Jalan itu cuma sepanjang 3 kilometer, tapi rasanya selalu lebih panjang. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan kayak merunduk, nutupin sebagian langit. Lampu jalan ada, tapi jaraknya terlalu jauh satu sama lain. Jadi banyak bagian jalan yang gelap total. Gue nggak lihat ada warga. Gumam Rian sambil nempel ke kaca jendela, ngeliatin sekitar. Padahal biasanya kalau ada balap liar dan kecelakaan pasti rame. Kalau nggak yang nonton ya anak-anak balap itu sendiri. Tapi malam itu, nihil, sepi banget. Ambulans akhirnya nemuin motor yang disebut operator tadi. Motornya jatuh miring, lampunya masih kelep-kelip, kayak kidip-kedip minta tolong. Warnanya hitam merah, bagian depannya ringsek, spionnya patah. Tapi yang bikin gue ngerasa aneh, bukan itu. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada yang tergeletak. Nggak ada yang duduk nahan sakit. Nggak ada darah. Nggak ada suara. Nggak ada jejak kaki. Gue turun pelan-pelan. Rian ikut turun. Kami cuma saling pandang. Nunggu siapa duluan yang ngomong. Ini, mau sedang? Tanya Rian. Laporan bilang ada korban kritis. Jawab gue. Terus orangnya mana? Gue nggak bisa jawab. Kami nyorotkan senter ke sekeliling. Asap tipis dari knalpot motor masih naik. Tandanya motor baru banget jatuh. Harusnya korban gak jauh dari situ. Tapi area sekitar cuma tanah, sedikit ilalang dan pohon besar. Kalau ada orang jatuh, minimal baju atau tubuhnya kelihatan dari cahaya motor. Tapi ini kosong. Gue berjalan ke sekitar motor, ngelihat lebih dekat. Ada goresan di aspal, panjang, kayak tanda tergesek keras. Tapi goresannya berhenti begitu aja. Nggak ada tanda bahwa tubuh korban keseret atau mental ke arah tertentu. Ardi, suara Ryan pelan. Lu sadar nggak? Nggak ada suara. Nggak ada jangkrik. Nggak ada angin. Baru pas dia ngomong gitu, gue sadar. Jalan karet selalu sepi. Tapi nggak pernah sampai sepi total. Biasanya selalu ada suara alam. Tapi malam itu, bener-bener sunyi mutlak. Kayak seluruh tempat lagi nahan napas. Korban kemana? Tanya Rian lagi. Kali ini lebih lirih. Gue mau jawab, tapi mendadak ambulans kami bergetar kecil. Kayak ada angin lewat. Padahal nggak ada angin. Lalu brak-brak pintu belakang ambulans menggedor dari dalam. Ryan langsung lompat mundur. Gue spontan merinding dari ujung rambut sampai kaki. Kami saling berpandangan. Rasanya napas gue hilang. Gedoran itu keras. Jelas-jelas dari dalam ambulans. Padahal gue yakin sebelum turun tadi, pintu itu kosong-kosong total. Berangkar pun masih rapi dan bersih. Jangan buka, bisik Rian. Suaranya pecah. Tapi gedoran kedua muncul lagi. Lebih kayak seseorang atau sesuatu maksa pengen keluar. Brok, P-R-A-K. Gue yang udah terbiasa sama situasi genting pun ngerasa ini nggak normal. Biasanya kalau korban pingsan atau shock bisa aja gedor pintu. Tapi dari mana masuknya? Kita belum angkut siapapun. Dan kalaupun ada orang sembunyi, pasti kelihatan tadi Ryan. Gumam Gyu, lu siapin alat pertolongan. You buka gila lu. Mau nggak mau, gedoran ketiga datang lagi. Kayak peringatan, gue tarik napas dalam. Tangan gue gemeter tapi gue paksa stabil. Gue pegang gagang pintu belakang ambulans. Rian berdiri di samping gue, pegang senter dengan tangan yang jelas-jelas getarannya kelihatan. Siap? Rian cuma ngangguk. Walau pucat, gue buka pintu ambulans cepat-cepat. Pintu kebuka lebar. Cahaya lampu belakang ambulans menerangi langit-langit putih yang bersih. Kosong total. Lawong pieki. Rian spontan nyeletuk bahasa Jawa lirih. Suaranya gemetar. Ko iso-ison. Kosong. Padahal suara jelas neng jero. Gue melangkah masuk ke dalam ambulans. Rian tetap di luar. Seakan takut ada tangan muncul dari bawah brankar. Gue periksa semua sudut. Nggak ada siapa-siapa. Cuma brankar, kursi pendamping, kotak obat dan bau antiseptik kayak biasa. Lu yakin tadi denger kan? Tanya gue. Yakin banget. Sumpah. Itu dari dalam. Gue nutup pintu lagi, lalu turun. Tapi hati gue nggak enak. Gue lihat ke lantai ambulans tadi, sebenarnya ada yang mengganggu gue. Tapi gue belum yakin. Sebelum gue bisa ngomong, radio ambulans berbunyi pelan. Nggak keras, tapi cukup bikin kami merinding. Unit 3, korban sudah ditemukan. Masukkan ke ambulans. Suara operator. Tapi bukan suara yang biasa. Ada getaran aneh, kayak suara itu jauh. Gemeretak. Gue dan Rian saling lihat. Rian ngegeleng pelan. Barusan,
Lu dengernya sama kayak gue denger. Kalau yang lu maksud suara operator, tapi bukan suara operator. Iya, Rian ngusap tengkuk berkali-kali. Gue nggak mau kita ketemu sama yang bikin suara itu. Gue mau jawab, tapi senter yang gue pegang mendadak redup sendiri. Bukan mati, tapi cahayanya turun. Kayak ada sesuatu yang ngisep energinya. Dan pas gue ngarahin senter ke lantai ambulans, gue langsung merinding makin parah. Ada jejak darah setengah. Bukan jejak kaki utuh, tapi kayak sisa injakan dari kaki yang gak punya badan lengkap. Jejak itu mengarah ke Brankar. Gue mundur 3 langkah. Rian langsung nutup mulutnya nakan teriakan. Arji, kok aiso ono jejak nang mobilmu? Padahal awakmu ngerti diu, tadi kosong. Woj Ardi, kok bisa ada jejak darah di mobil? Padahal kamu tahu sendiri tadi kosong. Gue gak bisa jawab. Jejak itu gak terlalu banyak, tapi bentuknya jelas. Dan posisinya sesuai dengan arah pintu belakang. Seolah sesuatu udah naik ke ambulans tanpa kami sadar. Rian panik. Bro, kita balik ke pos aja. Ini bukan kecelakaan biasa. Gue mau bilang iya. Tapi sesaat sebelum gue sempat balik ke kursi sopir, senter gue kembali terang dan di kaca belakang ambulans gue lihat sesuatu. Di kursi belakang, tepat di atas Brankar, ada bayangan samar seperti seseorang lagi duduk diam. Nggak ada wajah, nggak ada bentuk jelas, cuma siluet gelap. Tapi gue yakin itu bukan pantulan gue atau Rian. Dan saat gue ngejauh sedikit, bayangan itu bergerak pelan, seolah menunduk. Napasku megap-megap. Rian ngeliat wajah gue berubah. Kenapa? Lu lihat apa di? Gue nunjuk kaca belakang pelan. Suara gue nyaris nggak keluari. Ada orang duduk di belakang. Gue dan Rian langsung lari ke belakang ambulans waktu gue bilang, ada bayangan duduk di kursi belakang. Walaupun langkah kami cepat, tapi kaki gue rasanya berat. Bukan karena capek, tapi karena rasa takut yang numpuk. Kayak ada tangan dingin yang narik pergelangan kaki gue, nyuruh buat jangan ngelanjutin ini. Tapi rasa penasaran bercampur kewajiban bikin gue tetap jalan. Rian sampai duluan di pintu belakang ambulans. Tangannya gemeter waktu dia pegang gagang pintu. Dia sempat nengok ke gue, matanya kayak nanya, serius nih kita buka? Tapi gue cuma ngangguk pelan, karena gak ada pilihan lain. Rian tarik napas panjang, lalu buka pintu itu pelen-pelen. Dan yang kami lihat cuma satu hal. Kosong, benar-benar kosong. Brankar kosong, kursi pendamping kosong, lantai bersih, nggak ada bayangan, nggak ada siluet, nggak ada apa-apa. Rian nutup pintu dan langsung nyandar ke bodi ambulans. Napasnya naik turun, kayak habis lari jauh. Gua dengernya jelas, bisik Rian. Suara tadi yang gedor-gedor itu, beneran dari dalam. Gue mau jawab tapi tenggorokan gue kering. Kayak suara gue ketahan. Situasinya terlalu aneh buat dipikir pakai logika. Yang ada malah pikiran gue muter-muter gak jelas. Dan belum sempat gue ngomong apa-apa, radio ambulans berbunyi lagi. Suaranya nyaring, tapi ada suara kresek-kresek yang bikin bulu kuduk langsung naik. Unit 3, HHZZTT. Korban sudah ditemukan. Hazard, masukkan ke ambulans. Gue dan Rian sama-sama membeku. Ditemukan? Di mana? Sama siapa? Kita aja di sini dari tadi dan gak lihat wujud siapapun. Rian mendekat ke radio, seakan pengen memastikan suara itu nyata. Tapi sebelum dia sempat pegang radio, suara lain muncul lebih pelan. Kayak bisikan, please, tolong. Gue langsung mundur 2 langkah. Lu denger itu? Rian cuma bisa ngangguk, wajahnya makin pucat. Kami balik ke belakang ambulans lagi, memastikan nggak ada siapa-siapa. Dan di saat itu, Rian nunjuk lantai ambulans dengan jari yang gemeter. Ardi, lihat, di lantai ada jejak darah. Sedikit, tapi jelas. Dan yang bikin gue bener-bener merinding, bentuknya cuma setengah. Kayak jejak kaki yang cuma nampilin jari sampai tengah telapak. Nggak lengkap, nggak normal. Jejak itu arahnya menuju ke Brankar, tempat pasien biasanya ditaruh. Rian langsung nutup pintu ambulans dengan cepat. Udah Di, kita balik aja ke pos ini. Bukan urusan kita. Gue jujur pengen bilang, iya, pengen banget malah. Tapi sebelum gue sempat ngomong atau mutusin apa selanjutnya, gue ngeliat sesuatu di kaca spion bagian luar ambulans. Refleksi kaca ngasih bayangan. Samar bentuk seseorang berdiri di belakang Rian. Gue ngeblank sesaat. Rian, mundur, gue bisik pelan. Tapi kenapa? Mundur aja! Rian maju selangkah. Gue tarik tangannya ke arah gue. Dia bingung, tapi mengikuti. Begitu Rian geser, bayangan di kaca spion ikut geser. Seakan dia bukan pantulan apapun. Seakan dia beneran ada. Tapi pas gue nengok langsung ke belakang ambulans, bayangannya hilang, kosong lagi. Napas gue mulai kacau. Rian megang bahu gue. Ojo mikir sing aneh-aneh, Di, katanya.
lirih. Ojo nganti kita ngelantur. Jangan mikir yang aneh-aneh jangan sampai kita ke bawah halu. Tapi gua tahu bener tadi bukan halu. Bayangan itu bukan trik cahaya, bukan pantulan pohon. Gua udah cukup sering di lapangan buat tahu bedanya mana yang masuk akal, mana yang bukan. Kami akhirnya mutusin buat ninggalin lokasi dulu, minimal balik ke pos atau ke jalur terang. Gue masuk ke kursi sopir, Rian ke kursi penumpang. Tangan gue gemeter waktu mau nyalain mesin ambulans. Tapi begitu mesin nyala, gue otomatis ngeliat kaca spion bagian tengah. Dan itu kesalahan paling besar malam itu. Karena di kaca spion, jelas banget ada seseorang duduk di kursi belakang ambulans. Kepalanya nunduk, rambutnya acak-acakan. Gak ada wajah yang bisa gue lihat dari spion, karena posisinya membelakangi gue. Tapi tubuhnya ada. Padahal tadi kosong. Padahal pintu ambulans udah gue tutup sendiri. Padahal gue baru aja nyampe depan Rian. Suara gue parau. Lu jangan kaget. Jangan nengok mendadak. Tapi ada sesuatu di belakang. Rian refleks mau nengok. Tapi gue langsung tahan bahunya. Jangan, pelan-pelan. Rian duduk kaku. Matanya membesar. Apa maksud lu ada sesuatu? Tibra, ada orang. Duduk! Manusia! Gue gak yakin. Manusia. Hening. Napas Rian tercekat. Dia nutup mulut pakai tangan kanan, sementara tangan kirinya miraba dashboard kayak orang mau pingsan. Pelan-pelan, gue suruh dia ngeliat dari kaca spion samping. Nggak langsung nengok ke belakang. Gue nggak mau dia shock atau teriak tiba-tiba. Rian akhirnya nengok dikit ke kaca spion. Dan begitu matanya nangkep siluet itu, dia langsung diam kaku. Dia, pesik nih, IQ open, it's wave. Suaranya kecil banget. Kayak cuma keluar setengah. Gue bisa lihat dari pantulan kaca kalau tubuh di belakang itu nggak bergerak. Tapi, ada yang aneh. Bahunya naik turun pelan. Seperti orang yang lagi mengatur napas setelah kecelakaan RI. Gua bisik, lu siap? Enggak. Oke. Tapi kita harus cek. Rian ngeleng cepat. Or Yusa Dio Lenggawe. Nggak usah ayo pergi aja. Gue setuju. Gue injek gas pelan. Ambulans maju. Tapi, begitu ambulans bergerak, siluet itu tiba-tiba condong maju. Kayak nahan keseimbangan. Kayak beneran hidup. Rian langsung nangis kecil. Ardi, aku ra kuat iki. Ardi, aku gak kuat. Gue sendiri udah mau muntah rasanya. Tapi gue berusaha tetap mikir jernih. Gue mutusin buat berhenti beberapa puluh meter dari lokasi awal. Di bagian jalan yang lebih terang. Gue tarik napas panjang, lalu pelan-pelan nengok ke belakang. Dan itu momen yang akan gue inget seumur hidup. Di kursi belakang ambulans. Bukan cuman ada siluet, ada tubuh seseorang. Dudak miring. Lengan kirinya nggak utuh, kakinya patah, mengarah ke posisi yang nggak mungkin secara anatomi. Punggungnya penuh luka lecet, dan kepalanya setengah remuk, wajahnya nggak jelas, matanya tinggal satu. Down mata itu ngeliatin gue, bukan sekadar stare kosong. Itu tatapan seseorang yang sadar dia ada di sana, sadar gue ngeliat dia. Rian menutup wajahnya dengan kedua tangan dan mulai baca doa qomat kamit. Tubuh itu membuka mulut, pelon. Kayak sisi rahangnya udah mau lepas. RD, gue langsung kaku. Jantung serasa berhenti detak. Rian teriak kecil. Kenapa dia bisa manggil nama lu? Gue nggak tahu. Gue nggak ngerti. Tapi suara itu jelas. Dia manggil nama gue. Seakan dia kenal gue. Atau seakan dia ngikutin gue dari tadi. Tubuh itu goyang sedikit. Tangan kanannya berusaha naik. Menanjak. Gerakannya pelan tapi jelas. Dan suaranya keluar lagi. Lebih jelas. Lebih dalam. Kowe, sing, pungkasan, sing nelok aku. Kaulah yang terakhir, yang melihat aku. Darah gue langsung dingin. Bukan cuma karena dia ngomong bahasa Jawa, tapi karena intonasinya kayak seseorang yang tersakiti, yang nyimpan dendam, tapi juga minta tolong. Gue gak bisa bilang apa-apa. Mulut gue kayak terkunci. Tiba-tiba Rian tarik tangan gue. Ardi, keluar! Seker. Tapi sebelum kami sempat keluar, tubuh itu menunduk lagi, lalu terbaring perlahan seakan kelelahan. Di saat itu, radio ambulans berbunyi sekali lagi. Unit 3, korban sudah masuk ke ambulans. Gue dan Rian langsung membeku, karena sekarang kami tahu satu hal. Panggilan itu bukan dari operator, dan yang masuk ke ambulans bukan korban yang masih hidup. Itu sesuatu yang seharusnya sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa duduk, tidak bisa berbicara, tidak bisa menunjuk gue, tapi dia berada di ambulans kami. Dan dia belum mau pergi. Gue narik napas panjang sambil nyetir pelan, berusaha fokus sama jalan yang cuma diterangi lampu ambulans. Suasana hening banget. Angin malam seperti nggak mau bersuara,
kayak ikut ngejaga ketegangan yang memenuhi ruang ambulans. Tapi yang bikin bulu kuduk gue berdiri bukan anginnya melainkan sesuatu yang barusan muncul di brankar belakang. Tubuh itu, yang katanya korban balap liar, muncul tanpa suara, tanpa getaran, tanpa pintu kebuka. Tiba-tiba aja udah tergeletak di sana. Gue merem sebentar, berharap apa yang gue lihat cuma halusinasi. Tapi begitu gue buka mata, bayangan tubuh itu tetap ada. Meski samar kayak nempel tapi setengah nggak ada. Gue ngerasa tenggorokan kering, kayak mau ngomong tapi nggak bisa. Rian, itu beneran ada? Ya, suara gue bergetar, nggak bisa disembunyiin. Rian nggak jawab dulu. Dia cuma ngatur napas, tapi jelas kelihatan kalau dia berusaha keras buat nggak panik. Tangannya meremas ujung kursi sampai jemari memutih. Akhirnya dia ngomong pelan. Aku iki ngerasa kok aneh yo, tubuhku koyo enteng tapi duwe beban, ngerti? Tah kayak ada sesuatu yang ikut numpang. Kalimat itu bikin gue makin gak enak. Gue berusaha lihat dari kaca kecil di atas dashboard. Tubuh itu masih ada, tapi kakinya kayak transparan. Lehernya gak jelas ujungnya di mana. Dan wajahnya kalau itu bisa disebut wajah kayak hancur berkeping. Gue cuma bisa lihat satu bagian pipi dan serpihan kulit yang menempel. Sisanya kayak kabur, kayak sesuatu yang kehilangan bentuk. Lo lihat kan dia kayak bukan mayat normal. Rian masih ngelirik ke belakang dengan wajah pucat. Gue jawab sambil tetap fokus ke jalan. Gue juga bingung, Ri. Ini tuh apa sih? Tiba-tiba radio ambulans bunyi lagi. Suaranya datar, pelan, dan agak kayak suara orang yang berbicara dari jauh. Unit 3, percepat. Korban harus tiba sebelum jam 1. Suara itu bukan suara operator, bukan suara siapapun yang gue kenal. Dan paling bikin gue merinding, radio kedengeran kayak ada dua lapisan suara. Satu suara laki-laki parubaya, yang satunya lagi seperti suara yang rusak serak, pecah, dan terdengar seperti berasal dari rongga dada bolong. Rian langsung nutup volume radio, takut suara itu muncul lagi. Gue sumpah, gue nggak mau denger itu lagi. Gue nggak nyalahin dia. Gue sendiri bahkan ngerasain punggung gue dingin, kayak ditetesin es batu. Tapi sebelum gue sempet mikir lebih jauh, tubuh di brankar tiba-tiba gerak. Cuma sedikit kayak dada naik turun atau lengan yang kaku mau jatuh. Namun itu cukup buat gue hampir banting setir. Rian langsung teriak. Gue ngerem mendadak sampai ambulans berhenti di tengah jalan kosong. Lampu dari ambulans bikin bayangan tubuh itu membesar di dinding belakang. Bayangan itu nggak sesuai bentuk tubuhnya. Kepala nggak ada di tempatnya. Kakinya lebih panjang. Dan bayangannya seperti bergerak lebih dulu daripada tubuh aslinya. Kita harus buka pintu belakang. Gue gak mau ada hal aneh di dalam sini. Suara Rian bergetar, tapi dia tetap berusaha bersikap berani. Gue setuju, kita turun bareng. Langkah kaki gue bergetar halus. Begitu pintu belakang kebuka, tubuh itu masih terbaring, diam, seperti mayat normal kalau normal itu. Artinya tubuh yang setengah eksis. Gue maju pelan-pelan. Eri, lu lihat nggak? Gue nunjuk bagian dadanya, darahnya nggak ngucur, tapi kayak ngebul. Darah itu ngeluarin uap tipis, kayak asap yang naik pelan. Bau darahnya pun aneh. Bukan bau darah manusia yang biasanya metalik. Ini baunya lebih kayak tanah basah yang udah digali lama. Kayak bau dari bawah makam. Rian nutup hidung. Ini bukan korban kecelakaan biasa. Gue jongkok sedikit, berusaha melihat lebih dekat. Ada sesuatu yang bikin gue makin bingung. Baju yang dipakai korban itu sobek parah. Tapi sobekannya nggak sesuai bentuk luka. Kayak bajunya dirobek sesuatu yang punya kuku panjang. Lalu di kantong celananya, gue lihat secuil kain warna merah, seperti potongan tali. Ini tali apa ya? Gue narik sedikit. Begitu tali itu keluar, gue sadar. Itu bukan sekadar tali. Itu potongan sabuk pengikat ritual. Jenis yang biasanya dipakai di acara malam tertentu yang sering dipakai orang buat pesugihan atau perjanjian mistis. Tali itu kotor, tapi gue bisa lihat bekas simbol kecil kayak segitiga di ujungnya. Rian langsung mundur. Jangan pegang lama-lama, Di. Bau tali itu nggak masuk akal. Gue narik napas, berdiri, lalu nutup pintu ambulans lagi. Pas gue mau naik ke depan, gue dengar sesuatu dari dalam suara lirih. Patah-patah, kayak orang mau ngomong tapi kerongkongannya hancuran. Talk. Gue langsung nahan napas. Ryan, lo denger. Rian ngangguk pelan. Dia ngomong, Dia minta diantar. Gue nggak tahu harus gimana. Kalau kita beneran nganter, itu artinya kita nurut sama sesuatu yang bahkan wujudnya nggak jelas. Tapi kalau nggak, gue ngerasa seolah ada beban berat yang mulai nempel di tengkuk gue. Kayak ada mata yang ngeliatin dari gelap. Maksa gue buat nurut. Dengan langkah berat, gue kembali ke kursi depan. Mesin gue nyalain. Ambulans mulai jalan pelan lagi.
Tapi masalahnya, kita sama sekali nggak tahu harus ngantar kemana. Panggilan radio tadi cuma bilang antar ke rumah sakit. Tapi rumah sakit mana? Kota kecil kita punya 3 rumah sakit. Dan biasanya operator nyebutin tujuan dengan jelas. Ini nggak, gue bingung. Kita harus ke mana? Rian mulai panik lagi. Gue juga nggak tahu. Gue nekon setir kuat-kuat. Tiba-tiba, tubuh di belakang bergerak lagi. Tapi kali ini bukan gerakan kecil. Bukan kayak lengan jatuh atau dada naik turun. Itu gerakan yang jelas, terarah, dan sadar. Gue ngeliat dari spion, tubuh itu pelan-pelan bangun. Bukan bangun normal kayak orang duduk. Tapi bangun kayak ditarik sesuatu, punggungnya nggak nempel berangkar. Tubuhnya naik duluan, lalu kepalanya nyusul. Rian langsung merapat ke pintu depan, wajahnya menciut ketakutan. Astagfirullah. Dia bangun. Wajah tubuh itu baru kelihatan jelas ketika dia duduk tegak. Dan itu bikin gue hampir ngerasa mau muntah. Wajahnya hancur parah kayak diseret di aspal puluhan meter. Tulang, pipi nongol, mata kiri hilang. Mata kanan seperti terbalik, putih semua. Tapi yang paling serem, mulutnya sobek sampai hampir ke telinga. Dan dari sobekan itu keluar suara lirih yang gak manusiawian. Kan aku. Gue langsung ganti arah setir tanpa mikir. Rian, pegangan. Ambulans melaju ke arah yang bahkan gue sendiri nggak tahu. Gue cuma mau ngejauhin tubuh itu sebisa mungkin. Tapi suara dari belakang makin keras, makin utuh, makin jelas. Kayak dia mulai dapat wujudnya kembali. Kudu. Suara itu serak, tapi jelas banget sekarang. Rian menggigil. Mulih kemana, Mbak? Mas, siapapun kamu. Kita nggak tahu. Jelas. Tapi tubuh itu cuma goyang sedikit, kayak berusaha berdiri. Gue dengar bunyi tulang retak pelan. Kakinya turun ke lantai ambulans. Tapi kakinya cuma setengah bagian tumitnya hilang. Setiap dia melangkah, lantai ambulans berbunyi kayak besi yang digesek. Dulur, tulung, antarno aku. Suara itu berubah jadi lebih Jawa, lebih nyesek, seperti permohonan dari roh yang sudah ketinggalan dunia. Gue dan Rian saling pandang. Badan gue rasanya dingin semua. Tapi ada sisi lain entah dari mana yang bikin gue merasa kalau makhluk itu beneran butuh diantar. Bukan mau nyakitin gue, tapi mau nyampe ke suatu tempat sebelum sesuatu yang lain ngejar. Rian, suara pelannya pecah. Mungkin kita harus nurut? Gue nggak yakin. Tapi ketika tubuh itu mendadak hilang dari kursi belakang, lenyap begitu aja dan muncul lagi di kursi paling belakang. Nunjuk ke arah jalan yang gelap menuju hutan kecil. Gue tahu, dia nunjukin tujuan. Gue telan ludah. Lo yakin kita mau ke sana? Rian cuma jawab pendek, pasrah. Kita udah ke bawah sejauh ini. Mau nolak gimana? Lagian, kalau makhluk begini minta tolong, biasanya bukan hal buruk. Yakin? Enggak. Dan karena jawabannya sama sekali nggak bantu, gue tetap putar setir menuju jalan hutan kecil yang gelap total. Begitu masuk jalur itu, udara berubah. Cahaya lampu mobil seperti kehisap, dan tubuh samar itu kini berdiri diam, nunjuk lurus ke depan. Aku mulih, dan gue dengan napas tercekat, akhirnya sadar satu hal. Ini bukan sekadar korban balap liar. Ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini sesuatu yang lagi mencari jalan pulang. Dan gue takut. Tujuan akhirnya bukan rumah sakit. Bahkan bukan rumah manusia. Tapi tempat yang seharusnya nggak pernah gue datangi. Begitu suara itu manggil nama gue, seluruh tubuh gue langsung kaku. Rasanya kayak ada tangan dingin yang masuk dari belakang leher sampai ke tulang belakang. Rian yang tadinya panik sampai teriak gas terus, mendadak ikut terdiam. Dia ngeliatin gue dengan tatapan takut tapi bingung. Kayak dia juga nggak ngerti kenapa makhluk itu tiba-tiba bisa nyebut nama gue sejelas itu. Angin malam yang masuk dari ventilasi ambulans kayak berhenti sesaat, membeku bareng waktu yang seolah nggak mau maju lagi. Gue muter kepala pelan ke arah belakang. Berat banget rasanya. Seolah ada sesuatu yang nahan gue buat nggak ngeliat. Tapi justru karena itu, rasa penasaran gue makin besar dan bikin gue harus memastikan apa yang barusan gue denger bukan cuma halusinasi. Tubuh itu yang tadi cuma setengah eksis, sekarang duduk tegak, walaupun tulang punggungnya kelihatan patah di beberapa bagian. Dia nggak peduli bentuknya miring, dia cuma fokus ke gue. Ardi, suaranya kali ini lebih jelas. Masih serak tapi ada nada tertentu yang bikin gue ngerasa seperti lagi dipanggil orang yang gue kenal. Nada yang gak asing tapi juga gak akrab. Kayak orang yang pernah hadir di hidup gue sebentar. Tanpa gue sadarin, gue nelen ludah. Perasaan gue tiba-tiba kacau. Gue bukan tipe orang yang gampang cemas. Tapi kali ini rasanya beda. Ada sesuatu yang masuk ke dada. Kayak beban berat Ryan. Suara gue pelan banget, hampir cuma napas. Loh, denger tadi kan? Rian merapat ke kursinya, tapi dia angguk pelan.
Iya gue. Dia manggil nama lo jelas banget di. Matanya nyaris nggak pisah dari tubuh itu. Lo yo, nggak pernah ketemu dia sebelumnya? Gue hampir bilang nggak pernah. Tapi bibir gue berhenti sebelum kata itu keluar. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Perasaan kayak gue memang pernah lihat seseorang di tempat lain, di waktu lain, tapi gue lupain. Dan orang itu muncul dalam bentuk yang udah nggak manusia lagi. Mayat itu ngangkat tangannya pelan meski tulangnya bunyi patah-patah. Kayak ranting kering diinjak. Tangannya nunjuk ke gue. Bukan sekadar nunjuk, tapi kayak nuding dengan maksud tertentu. Jarinya yang cuma tinggal tulang di sebagian sisi bergetar, tapi tetap konsisten ngarahin ke gue. Kamu, suaranya lebih dalam. Kamu, yang terakhir, melahan. Hidup, gue gemeteran. Gue nggak lihat apa-apa. Gue bahkan nggak nemu lo. Kata-kata itu keluar otomatis, kayak refleks membela diri. Tapi makhluk itu miringin kepalanya ke satu sisi gerakan yang kelihatan salah secara anatomi lalu berkata pelan, tapi penuh tekanan. Kamu, melahan. Badannya goyang lagi, kali ini lebih kuat. Tulang iga di sisi kirinya jatuh sedikit ke bawah. Tapi makhluk itu sama sekali nggak peduli. Dia bangkit perlahan-lahan dengan gerakan yang sama sekali nggak normal. Bukan bangkit kayak zombie dalam film. Ini lebih kayak sesuatu yang melawan gravitasi, melawan struktur tubuhnya sendiri. Rian sampai nutup mulut karena suara tulang yang copot dari tempatnya. Gue sendiri cuma bisa nahan napas sambil megang setir arah torat. Meski mobil udah berhenti dari tadi. Tolong, antar aku pulang. Suara itu terdengar kayak bisikan dari perut kosong. Kayak ada dua suara sekaligus, satu suara laki-laki normal. Satu lagi suara yang kayak keluar dari rongga dada tanpa pita suara. Gue berusaha ngomong, tapi tenggorokan gue kering banget. Pulang, kemana? Makhluk itu bergerak sedikit maju. Bukan, lebih kayak dia menarik dirinya dengan udara. Uap hitam tipis muncul sebentar dari bawah tubuhnya setiap kali dia geser. Rambutnya yang tinggal beberapa helai menempel di sisi kepala ikut bergerak. Seolah tertiup angin padahal pintu ambulans tertutup rapat ke tempat terakhir. Rian memegang pundak gue. Di, tolong bilang sesuatu. Gue nggak ngerti ini apa. Gue menatap makhluk itu. Tempat terakhir. Maksud lo apa? Mayat itu berhenti. Lalu dia miring sedikit. Kayak dengar suara lain dari arah gelap. Setelah beberapa detik, suaranya keluar lagi lebih tenang. Tapi justru lebih bikin merinding tempat. Dimana Dibon? Gue dan Rian langsung saling pandang. Kata dibuang itu masuk ke telinga gue kayak duri. Ada rasa nggak nyaman yang langsung naik dari perut ke dada. Lo korban kecelakaan. Rian nekat nanya meski suaranya pecah. Mayat itu hanya ngelirik ke arahnya sebentar. Gerakan kecil itu aja bikin sebagian kulit wajahnya yang masih nempel sobek. Tapi makhluk itu tetap tenang. Aku, korban, dikhianati. Gue menggenggam setir makin kuat. Siapa yang lakuin itu ke lo? Makhluk itu kayak mau jawab. Tapi tiba-tiba lampu ambulans kedap-kedip keras. Kayak ada magnet besar narik listrik dari kabelnya. Ruang belakang jadi gelap beberapa detik. Hanya disinari nyala merah dari lampu sirina kecil yang gak sengaja keaktif waktu gue ngerem mendadak dalam cahaya merah itu. Tubuh mayat itu kelihatan berubah. Bagian yang tadinya samar kayak transparan mulai kelihatan lebih nyata. Tulang-tulangnya makin solid. Bekas luka makin jelas. Tapi bukan itu yang bikin gue kaget. Wajahnya mulai terlihat sedikit lebih utuh. Bukan utuh sepenuhnya, tapi cukup buat gue lihat bentuk dasar wajahnya. Bentuk mata, hidung, garis rahang, dan itu bikin dada gue makin sesak. Wajah itu terasa familiar. Gue gak tahu dari mana rasa itu datang, tapi gue yakin gue pernah lihat wajah itu dalam kondisi hidup. Gue cuma gak inget di mana, tapi otak gue seperti maksa gue buat ingat. Makhluk itu ngeliatin gue lama, lalu masih dalam cahaya merah dia ngomong lagi. Ardi, sampean sing terakhir weruh aku urip. Suara itu kali ini jelas banget dalam bahasa Jawa, tapi pelan, nyesek gue terdiam. Kalimat itu seperti hantaman keras ke kepala gue. Rian sampai nyeletuk di. Dia bilang apa? Gua nggak ngerti itu. Dia bilang, gubah. Tenggorokan gue tercekat. Diable, gue orang terakhir yang lihat dia hidup. Rian langsung kelihatan makin takut. Terus, lo pernah ketemu dia? Gue nggak tahu. Suara gue pelan banget. Nyaris kayak gumaman. Makhluk itu melangkah sedikit ke depan. Lantai ambulans bunyi nyaring, tapi bukan bunyi langkah. Lebih kayak bunyi logam ditekan sesuatu yang berat. Tangannya terangkat, nunjuk ke arah luar kaca, ke timur. Rian spontan ngomong timur. Mau ke desa sebelah? Mau kemana dia? Makhluk itu ngangguk perlahan. Tapi gerakan itu bikin tulang lehernya keputar setengah lingkaran sampai bunyinya keras. Dia nggak peduli. Ke hutan. Tempered. Dibuang. Gue akhirnya meraih setir lagi. Jantung gue berdetak keras.
Tapi ada sesuatu dalam suara makhluk itu yang bikin gue nggak bisa nolak. Seperti dorongan tak terlihat, seperti gue harus nurut, seperti gue punya hutang. Pada makhluk ini, gue mulai nyalain mesin ambulans. Suaranya kasar, kayak nggak mau nyala, tapi akhirnya mesin hidup. Lampu depan menyala redup, tapi cukup buat menerangi jalan setapak kecil yang mulai muncul di sisi kanan. Jalan itu gelap banget, nggak ada lampu, nggak ada rumah, nggak ada apapun selain pepohonan yang berdiri rapat kayak tembok gelap. Dan saat ambulans mulai berbelok ke jalan itu, gue merinding dari kepala sampai kaki. Gue lihat sekilas ke belakang lewat spion, makhluk itu sekarang berdiri, memegang brankar dengan kedua tangan, seolah dia butuh pegangan buat tetap berada di dunia ini. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah jalan hutan, kayak dia hafal setiap inci tempat itu. Rian berbisik, gue nggak yakin kita harus masuk ini. Bukan jalur manusia. Gue juga nggak yakin, Ri. Gue jawab pelan. Tapi ambulans tetap melaju. Seolah ada sesuatu yang narik. Baru beberapa meter masuk, suara dari belakang muncul lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Namaku. Gue otomatis ngerem pelan. Rian langsung panik. Jangan berhenti. Jangan berhenti, Tapi gue nggak bisa. Ada sesuatu dalam suara itu yang bikin gue harus dengerin. Makhluk itu menunduk sedikit, seperti memberi waktu pada dirinya sendiri buat ngucapin sesuatu yang penting. Namaku. Bayu. Gue terdiam. Rian juga ikut membeku. Bayu. Nama itu bukan nama asing buat gue. Nama itu pernah ada dalam hidup gue. Nama itu pernah gue dengar di malam yang sangat gelap, malam yang jauh sebelum kejadian ini, malam yang berusaha gue lupain. Makhluk itu, Bayu mengangkat wajahnya yang hancur itu, dan menatap gue langsung untuk pertama kalinya. Walaupun hanya satu matanya yang tersisa, tatapan itu seperti menembus kulit kepala gue. Ardi, suaranya lebih tenang. Kowe sing ninggal aku. Napas gue langsung berhenti. Gue nggak ngerti maksudnya, tapi dada gue sesak luar biasa. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang memicu memori samar di kepala gue. Bayu melanjutkan, kamu, Burjon. Jantung gue langsung jatuh. Gue bahkan nggak ngerti apa yang dia maksud. Tapi tubuh gue bereaksi sendiri. Tangan gue dingin sampai ujung jari. Kepala gue mulai berat. Bayu nunjuk lagi ke arah hutan. Saiki, waktune, netepi. Gue akhirnya sadar sesuatu. Makhluk ini bukan cuma mau pulang, dia mau gue ikut menyelesaikan sesuatu. Yang pernah gue lakukan sesuatu. Yang pernah gue janjikan. Sesuatu yang seharusnya gue ingat. Tapi ingatan itu hilang. Dan malam ini, Bayu datang untuk menagihnya. Ambulans terus melaju menyusuri jalan karet yang malam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Cahaya lampu depan menembus kabut tipis yang tiba-tiba muncul dari arah pepohonan. Seperti ada yang sengaja mengambil jarak antara dunia kami dan dunia luar. Rian duduk kaku, tangannya menggenggam seatbelt Aratorat sampai kuku jarinya memutih. Dia terus baca doa kecil. Meskipun suaranya bergetar parah, makhluk itu Bayu pelen-pelen merebah lagi di atas brankar. Kayak orang yang capek setelah menempuh perjalanan jauh. Padahal bahkan bukan orang lagi. Wujudnya masih terlihat robek di beberapa bagian. Tapi warnanya berubah. Nggak lagi rimang-rimang kayak kabut. Sekarang, ia terlihat lebih nyata, lebih solid. Tapi justru karena itu, rasa takut gue malah makin besar. Kayak dia semakin kembali. Semakin lengkap suaranya tiba-tiba keluar, tapi lembut, melankolis, seperti orang yang sedang mengenang masa kecil. Rumahku, di ujung jalan karet. Gue hampir otomatis jawab. Jalan karet ujungnya jembatan tua. Rumah lo, mana mungkin. Kalimat gue berhenti sendiri. Bukan cuma karena suara gue tercekat, tapi juga karena tubuh gue mendadak terasa berat. Seakan ada yang meletakkan tangan besar di atas pundak gue. Maksa gue buat diam. Gue ngerasa aneh. Seperti tubuh gue bukan sepenuhnya milik gue. Rian ngedip pelan. Panik. Lo sadar kan? Lo tahu di ujung jalan ini gak ada rumah sama sekali? Gue tahu. Tentu saja gue tahu. Jalan karet itu cuma lurus, cuma 3 kilometer. Ujungnya cuma jembatan kecil dan kebun kosong yang udah lama nggak diurus. Semua orang kota ini tahu itu. Bahkan anak SD yang main sepeda tahu itu. Tapi entah kenapa, tangan gue tetap narik setir ke arah sana. Kayak ada tali halus yang menggiring gue pelan-pelan. Kayak tangan gue udah nggak mau dengar otak lagi, bro. Gue nggak mau ke sana. Rian mulai marah melek sambil menggenggam kalung kecil yang dia pakai. Gue juga nggak mau, gue jawab. Walaupun tangan gue tidak mengurangi gas sedikit pun, ambulans terus melaju. Jalanan yang gelap kini makin pekat. Pepohonan di samping berubah jadi siluet tebal. Suara jangkrik bahkan hilang, digantikan suara hembusan angin yang kedengeran kayak bisikan. Lampu ambulans pantulannya aneh, kadang kayak ketahan kabut. Kadang kayak nabrak sesuatu yang gak kasat mata,
Setelah beberapa menit yang terasa kayak berjam-jam, kami sampai di ujung jalan karet. Dan disitulah gue ngerem mendadak sampai ban ambulans seret di aspal. Di depan mata gue, berdiri sebuah rumah tua. Rumah yang jelas-jelas nggak ada sebelum malam ini. Rumah itu berdiri di sebelah jembatan kecil, tepat di area kebun kosong. Padahal area ini udah gue lewati ribuan kali. Sore tadi pun gue lewat sini kosong. Hanya tanah lapang dan semak liar tapi sekerang. Ada rumah kayu besar, catnya mengelupas, atapnya pudar, lampu depannya nyala kuning redup. Jendelanya terbuka sedikit seperti mengundang. Pintu depannya juga kebuka nggak lebar, cuma beberapa jari, tapi cukup buat bikin gua merinding. Cahaya dari dalam rumah terlihat goyang-goyang, seolah ada lilin besar di dalam. Rian langsung bisik, gua baru lewat sini sore tadi. Rumah ini nggak ada. Sampai di gue menelan ludah. Gue juga tahu, tapi yang bikin kami makin kaget, brankar belakang kosong, Bayu hilang, Rian langsung mundur sampai punggungnya nabrak pintu ambulans. Di makhluknya mana? Gue nggak jawab. Gue cuma ngelihat brankar yang kosong itu lewat spion. Padahal baru 5 detik lalu Bayu masih rebahan, napasnya pelan, kayak dia lagi siap buat pulang. Sekarang dia lenyap, hilang, tanpa suara, tanpa bekas. Tanganku gemetaran. Gue merasa ruangan ambulans jadi lebih dingin, kayak ada yang barusan keluar. Tapi udara dinginnya masih tersisa. Gue dan Rian suma-suma menatap rumah tua itu. Di depan pintunya, samar-samar, gue melihat sosok berdiri, kumes, tapi bentuknya mirip tubuh Bayu waktu dia pertama kali muncul di brankar setengah hilang. Setengah nyata. Rian tarik baju gue pelan. Kita balik aja. Ini bukan urusan kita. Gue bilang pelan. Gue juga mau balik, Rit. Tapi gue ngerasa gue harus turun. Kenapa harus ini? Gue nggak punya jawaban. Yang gue tahu, cuma dada gue rasanya sesak setiap kali gue ngeliat rumah itu. Kayak rumah itu manggil gue sejak lama. Kayak gue pernah berdiri di depannya. Dan tiba-tiba, memori samar muncul. Siluet anak muda, rambut sedikit panjang, senyum khas, dan suara dia bilang, kalau suatu hari gue nggak balik, tolong cari gue di rumah lama gue. Gue langsung tepok kepala gue pelan. Kenapa kalimat itu muncul? Kenapa wajah itu muncul? Lu kenapa? Rian nahan napas. Ada sesuatu. Gue pegang pelipis. Gue kayak pernah denger kata rumah lama dari seseorang. Siapa? Gue nggak tahu. Dan tiba-tiba, gue denger suara dari luar. Suara laki-laki muda, Ardi. Gue dan Rian langsung membeku. Suara itu nggak keras, tapi jealous. Sangat jealous. Bukan suara serak kayak Bayu waktu di ambulans. Ini mirip manusia hidup. Perlahan gue nengok ke arah depan mobil. Dan di sana, di bawah lampu redup rumah tua itu, ada seseorang berdiri. Bayangan itu pelen-pelen mengangkat tangan, melambaikan jari, seperti memanggil gue mendekat. Rian langsung menjerit pelan. Jangan, sumpah, jangan turun. Tapi pintu ambulans gue buka sendiri. Gue jujur nggak ngerti kenapa. Kaki gue seperti mau turun tanpa perlu perintah. Saat kaki gue menyentuh tanah, suara dedaunan kering patah di bawah sepatu. Angin dingin nyapu wajah gue. Bau tanah lembab tiba-tiba kuat, seperti bau hujan yang nggak pernah turun. Gue merasakan sesuatu di udara. Sesuatu kayak tarikan. Rian teriak dari belakang. Gue nggak nengok. Mata gue terkunci ke rumah itu. Rumah tua itu. Semakin jelas bentuknya. Temboknya banyak retakan. Jendela kanan menggantung miring. Kerangka pintunya hampir lapuk. Tapi lampu di dalam tetap menyala hangat. Kayak rumah itu bukan tempat mati, tapi tempat memanggil pulang seseorang. Gue melangkah mendekat. Siluet laki-laki muda di depan rumah itu berdiri diam. Sekarang gue bisa lihat sedikit wajahnya. Wajah yang pernah gue lupakan, tapi perlahan kembali ke kepala gue. Bayu, suara gue keluar sendiri. Siluet itu hanya tersenyum tipis. Akhirnya, gue rauh. Rian teriak. Balik! Itu bukan manusia, Lo dengar? Gue nggak! Kiudeng. Tapi suara Rian seperti jauh banget. Kayak gue lagi berada dalam lorong panjang dan suara dia datang dari ujung. Langkah gue makin dekat ke rumah itu. Pintu kayu terbuka sedikit lebih lebar, mengeluarkan suara decit panjang. Dari dalam rumah, ada bau tanah basah bercampur darah. Dan ada suara lain, suara seperti seseorang menyeret kaki di lantai kayu tua. Siluet Bayu berdiri di samping pintu. Angelo tinggi, dan makin dekat gua ke rumah itu, makin jelas wujudnya. Wajahnya yang tadi rusak, kini terlihat seperti sebelum kecelakaan. Matanya jernih, pipinya, tapi tubuhnya tetap retak di beberapa bagian. Campuran antara manusia hidup
Dan seseorang yang udah lama menghilang, masuk, di Bayu pelan. Gue berhenti di depan pintu. Hilang berapa lama? Gue tanya. Bayu cuma senyum kecil. Kowe sing ninggal, aku disik. Kalimat itu nusuk gue kayak belati. Rian tiba-tiba muncul di belakang gue, narik tangan gue kuat-kuat. Di, kita balik. Ini bukan rumah manusia. Ini rumah gaib. Rumah sing digau mong pas dipanggil. Tapi begitu Rian nyentuh tangan gue, dari dalam rumah terdengar jeritan. Jeritan laki-laki, panjang, penuh rasa sakit. Gue dan Rian langsung kaku. Jeritan itu disusul suara sesuatu jatuh keras di lantai. Lalu suara seretan. Lalu suara bisikan, Di, Ardi. Gue langsung tahu suara itu bukan milik Bayu. Itu suara seseorang yang gue kenal. Seseorang dari masa lalu gue. Gue langsung nengok ke Bayu. Siapa itu? Bayu nggak jawab. Dia cuma menatap gue dengan mata yang entah kenapa penuh dengan duka. Itu sing ngawa aku. Bayu akhirnya bicara. Sing mateni aku. Darah gue langsung dingin. Pelaku ada di dalam rumah itu? Gue berbisik. Bayu mengangguk sangat pelan. Dan tiba-tiba pintu rumah terbuka penuh. Cahaya dari dalam menyala terang. Bukan kuning hangat, tapi putih pucat seperti cahaya dari ruang rumah sakit yang steril, tapi mati. Udara dari dalam keluar seperti napas panjang dari sesuatu yang sudah menunggu terlalu lama. Dan di ambang pintu, berdiri sosok lain, tinggi, kurus. Kepalanya menengok ke arah kami dengan gerakan patah-patah, seperti lehernya habis dihantam sesuatu. Suaranya jelas sekali. Dan saat cahaya kena wajahnya, gue ngerasa lutut gue langsung lemas. Itu wajah seseorang yang seharusnya sudah mati bertahun-tahun lalu. Seseorang yang pernah deket sama gue. Seseorang yang dulu hilang di malam yang sama. Ketika Bayu menghilang, mulut gue gemetar. Suara hampir nggak keluar. Ranggep. Sosok itu tersenyum retak. Dan rumah tua di ujung jalan karet itu. Pernefost. Pintu rumah itu terbuka lebar seperti mulut gelap yang menunggu kami masuk sejak lama. Gue dan Rian turun dari ambulans pelan-pelan. Langkah kami berat seolah ada beban tak terlihat yang menahan bahu. Angin dari arah rumah berhembus aneh. Gak dingin, tapi juga gak hangat, lebih kayak napas seseorang yang udah lama nunggu. Tapi gak yakin kami bakal datang. Saat kaki gue pertama kali menyentuh halaman rumah itu, tanahnya terasa empuk, kayak diinjak di atas gumpalan kain basah. Rian melingkarin tas kecilnya di dada, seperti mau melindungi dirinya sendiri. Bibirnya komat kamit. Gue sendiri gak tahu apa yang gue rasain. Takut, jelas. Tapi, ada juga rasa familiar. Entah dari mana perasaan itu muncul. Rumah ini asing, tapi seolah gue pernah berdiri di halaman ini. Pernah menatap lampu kuning redupnya. Pernah mendengar suara pintunya berdecit. Semakin gue berusaha menyangkal, semakin rasa itu makin kuat. Dari dalam rumah, terdengar suara seseorang menangis. Suara itu pelan, putus-putus. Kayak seorang anak kecil yang kehilangan sesuatu yang sangat penting. Gue dan Rian saling pandang. Lo denger, kan? Rian bisik. Denger, jawab gue tanpa ragu. Suara cewek atau cowok? Rasanya, bukan, dua-duanya. Kami melangkah masuk melewati pintu itu. Lantai kayunya berdebu parah. Dindingnya penuh retakan kecil yang bentuknya seperti pola yang mengikuti aliran waktu. Kayak rumah ini bukan cuma tua, tapi diluput. Udara di dalamnya tebal, berat, penuh memori yang menempel seperti embun dingin. Rumah itu kosong. Nggak ada kursi, nggak ada meja, hanya debu dan bayangan. Tapi di bagian tengah ruangan, ada sesuatu yang langsung bikin kami berhenti. Di dinding depan, ada foto anak muda dengan motor sport berwarna biru metalik. Motornya bersih, mengkilap, penuh angka stiker balap harian. Senyum anak itu cerah banget. Tangannya nunjuk ke plat nomor motornya dengan bangga. Di bawah foto itu, ada lilin-lilin kecil yang udah meleleh sampai jadi gumpalan putih. Di sampingnya ada bunga kamboja yang udah kering, kuncupnya menghitam seperti gosong. Rian maju pelan-pelan. Ini bukan motor yang tadi jatuh. Gue ngegetik pelan tenggorokan gue sendiri. Sama persis, gue mendekat ke foto itu. Ada tulisan kecil di bawahnya, rapi tapi udah mulai pudar untuk Kevin, yang meninggal di jalan karet. Semoga tenang. Tangan gue langsung dingin. Tanggal kematiannya, 3 tahun yang lalu. Rian langsung mundur 1 langkah. Motornya itu sama persis kayak yang tadi nyelonong. Kan, maksudnya itu motor yang nabrak. Tapi ini, udah 3 tahun meninggalnya? Gue nggak jawab. Gue nggak bisa jawab. Otak gue berusaha menyusun logika. Tapi semuanya berantakan. Motor tadi jelas-jelas nabrak depan ambulans kami. Jelas.
Ada suaranya. Jelas ada kilat cahaya lampunya. Jelas ada benturan. Jadi siapa yang nyetir? Atau apa yang nyetir? Gue terus menatap foto Kevin itu. Ketika gue perhatiin lebih lama, senyum pemuda itu pelan-pelan terasa berubah. Bukan foto itu yang berubah, tapi kesan yang masuk otak gue. Senyum tulus itu makin lama makin terlihat seperti senyum seseorang yang menyimpan sesuatu. Tiba-tiba, pintu rumah menutup sendiri. Gue dan Rian langsung loncat kaget. Suara pukulan kayu itu menggema sampai ke tulang. Gedorannya keras, seperti ada yang mendorong dengan seluruh kekuatan. Rian langsung merapat ke gue. Di, kita terkunci. Kita harus keluar. Kita harus keluar sekarang juga. Tenang, Ri. Tenang. Gue mencoba menarik napas dalam, tapi udara rumah ini gak enak. Bukan bau busuk, bukan juga bau bangkai, tapi kayak bau barang yang tenggelam. Sesuatu yang lama disembunyikan tapi akhirnya terbuka. Dari belakang kami, terdengar suara. Bukan langkah, bukan napas. Suaranya kayak seseorang menyeret kuku di lantai kayu. Pelan, lambat, tapi bergerak pasti ke arah kami. Kalian telat 3 tahun. Gue langsung merinding dari ujung rambut sampai tulang ekor. Gue berbalik pelan. Di sudut ruangan, ada sosok berdiri. Badannya tinggi tapi nggak normal. Tubuhnya miring sedikit. Seolah tulangnya ada yang patah tapi dia tetap maksa berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Tapi gue bisa lihat sedikit kulit yang memutih seperti kain. Kafan lembab. Ryan langsung memegangi mulutnya sendiri. Supaya nggak teriak. Gue nggak bisa gerak. Sosok itu angkat kepalanya sedikit. Wajahnya hancur setengah. Kulitnya robek seolah terseret aspal. Mata kanannya hilang. Tinggal lubang hitam menganga. Tapi mata kirinya menatap gue langsung. Penuh marah dan sedih. Itu motorku. 3 tahun lalu, aku pulang lewat jalan ini. Katanya pelan. Suaranya, itu suara dari radio ambulans kami tadi. Suara yang minta diantar. Suara yang bilang dia korban kecelakaan Kevin. Gue berbisik. Sosok itu mengangguk. Kepalanya terdengar patah sedikit saat bergerak. Kenapa? Lo muncul ke gue. Gue mencoba bertanya meskipun suara gue gemetar. Kevin menatap gue lama. Karena kamu saksi terakhir. Q saksi? Apa? Kevin mendekat 1 langkah. Lantai kayu berderit parah seolah mau patah menahan beratnya. Kamu lihat malam itu. Gue mundur 1 langkah. Malam apa? Gue nggak ingat. Kamu ada di belakangku waktu aku jatuh. Darah gue langsung membeku. Gue mundur 2 langkah, tapi Rian nahan gue di... Lo pernah kesini 3 tahun lalu? Lo pernah ke jalan ini malam-malam? Gue geleng cepat. Enggak, sumpah. Gue nggak ingat apapun. Kevin melangkah lagi. Tubuhnya makin terlihat jelas di cahaya lilin kecil. Semakin dekat, semakin terlihat luka-lukanya. Lutut yang bolong sampai ke tulang, luka panjang di dada. Sebagian tulang punggungnya mencuat seperti patahan kayu. Kevin menatap gue dengan mata kirinya yang masih ada. Kamu dan 2 orang temanmu. Suaranya makin berat. Kalian bertiga meninggalkan aku. Apa? Teman gue mana pernah, Rangga? Kevin memanggil nama itu lambat. Dan satu lagi. Bayu. Gue langsung ngerasa jantung gue berhenti sepersekian detik, Rangga. Sama Bayu, 2 orang itu. Nama yang muncul malam ini. Nama yang muncul di rumah ini. Nama yang gue rasanya pernah dengar. Pernah kenal, tapi ingatannya gak mau muncul utuh. Gue pegang kepala gue sendiri. Ada nyeri kecil. Bukan sakit kepala biasa. Tapi seperti sesuatu di otak gue yang ditutup rapat selama 3 tahun. Sekarang dipaksa kebuka. Lo bohong. Suara gue pecah. Gue gak pernah ninggalin siapapun. Kevin tiba-tiba mengeluarkan suara tawa pendek. Tapi tawanya bukan tawa manusia. Lebih seperti sesuatu yang patah. Pecah di dalam dada aku. Ditabrak. Malam itu, katanya pelan. Dan kalian bertiga kabur. Gue langsung merasa dinding bergoyang. Ryan mundur beberapa langkah. Ini serius? Lo pernah ada di sini 3 tahun lalu? Sama 2 orang itu? Gue menatap Rian dengan pandangan kosong. Gue nggak tahu. Sumpah, gue nggak tahu. Setiap gue coba inget, rasanya kayak ada yang nutupin. Kevin terus mendekat. Aku ingat jelas suaramu. Waktu kamu bilang, gas, jangan berhenti. Aku lihat kamu Ardi. Nama gue disebut dengan suara serak penuh kutukan. Aku ingat, kamu panik. Kamu lihat aku masih hidup. Tapi kalian tetap pergi dan membiarkan aku mati di sini. Gue langsung gemeteran. Enggak mungkin. Gue nggak mungkin ninggalin orang begitu. Tapi tiba-tiba, ingatan kecil menyeruak. Cepat, tajam. Lampu motor bersilau. Suara teman-teman gue teriak.
adrenalin, ketakutan, suara rem berdecit, cahaya putih, bayangan seseorang terpental. Lalu suara teman gue teriak, "Di, gas! Jangan berhenti! Jangan berhenti!" Gue langsung jatuh berlutut. Rian nutup mulutnya sambil mundur, suaranya pecah. "Wae aladilo, beneran ada di sini 3 tahun lalu." Kevin berhenti tepat 1 meter di depan gue. "Datang malam ini, karena kamu yang paling bersalah. Lo mau apa?" "Lo mau apa?" Gue berhasil tanya dengan sisa suara. Kevin menengok pelan. "Aku mau kamu ingat." Setnya, gue langsung merasa telinga gue berdenging. Ingatan-ingatan yang selama ini ngumpet di belakang kepala gue mulai keluar kayak pintu yang dirusak dari dalam. Gue teriak tanpa sadar. Rian mencoba narik gue, tapi tangannya menembus tubuh Kevin lalu tiba-tiba terlempar ke belakang seolah kesetrum energi besar. Detik, gue kayak tenggelam dalam memori sendiri. Malam itu, 3 tahun lalu. Jalan karet, motor, balapan kecil, rame, lampu-lampu, teriakan ketawa, lalu tabrakan, dan gue yang pertama kali bilang, "Gas! Jangan berhenti!" Gue yang pertama kali memutar motor, gue yang melihat Kevin masih bergerak, gue yang pergi, gue jatuh terduduk. Air mata turun sendiri. Gue salah. Suara gue pecah. Gue bener-bener ninggalin lo. Kevin menatap gue lama, lalu wajahnya mendadak berubah. Bukan benci, tapi lega. "Sekarang kamu ingat." Suara itu membuat ruangan tiba-tiba berubah dingin banget. Lilin-lilin mati satu-satu. Angin dari arah jendela masuk kencang. Dan dari belakang Kevin, ada suara langkah lain. Langkah 2 orang. Langkah yang gue kenal. Bayu muncul duluan. Rangga muncul di belakangnya. Dua-duanya bukan sepenuhnya hidup, tapi jauh lebih utuh dibanding waktu pertama mereka muncul. Gue nengok kiri kanan. "Kenapa kalian di sini?" Bayu menatap gue pelan. "Kita juga korban." Rangga melanjutkan. Suaranya serak. "Bukan cuma Kevin." "Q, apa maksud lo?" Bayu, "Kami mencari pertanggungjawaban, tapi bukan cuma dari kamu." Rangga menatap pintu belakang rumah. "Ada seseorang lagi." Gue dan Rian menoleh bersamaan ke arah yang ditunjuk Rangga. Pintu itu terbuka sedikit demi sedikit, dan suara langkah menyeret keluar dari dalam. Suara yang sama sekali. Bukan suara manusia. Bayu berbisik pelan. "Sing mateni aku." "Lan mateni Rangga." Rian menahan napas. Gue merinding sampai punggung. Dari kegelapan itu, muncul sosok yang jauh lebih besar daripada Kevin. Lebih rusak, lebih tua, dan jauh lebih lapar. Gue dan Rian langsung putar badan. Gerakan kami pelan, ketahan rasa takut yang udah numpuk dari detik pertama kami masuk rumah itu. Jantung gue rasanya mau copot, tapi gue tetap berusaha melihat jelas sosok yang berdiri tepat di belakang kami. Dan yang gue lihat, bukan Kevin yang remuk, bukan Kevin yang tubuhnya terseret aspal, bukan Kevin yang tadi wajahnya hancur dan matanya tinggal 1. Yang berdiri di sana adalah Kevin yang utuh. Pakaiannya bersih, wajahnya rapi, rambutnya pendek dan rapi kayak di foto dinding tadi. Bahkan bajunya seperti baru habis dicuci, kontras banget dengan sosok menakutkan yang tadi menghantui kami. Rian langsung mundur, beberapa langkah sampai punggungnya nabrak dinding. Nafasnya tersengal, seperti paru-parunya menolak udara. Gue sendiri cuma bisa berdiri terpaku. Mulut gue terbuka, tapi nggak ada suara yang keluar. Kevin yang utuh ini menatap kami dengan mata normal, matanya damai. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Semacam kebenaran yang berat banget. "Aku bukan minta diantar pulang," suaranya lembut, tapi setiap kata seperti menusuk langsung ke otak gue. "Aku minta kalian lihat kebenaran." Begitu dia bilang itu, ruangan langsung jadi gelap. Bukan gelap mati, tapi gelap yang seperti menutup dari segala arah. Kayak tirai hitam tebal jatuh dari langit-langit. Gue nggak bisa lihat Rian, nggak bisa lihat lantai, nggak bisa lihat tangan gue sendiri. Gue hanya bisa dengar detak, jantung gue keras memukul-mukul dada kayak mau keluar. Tiba-tiba, ada tarikan kuat dari belakang kepala gue. Kayak ada tangan raksasa dari kegelapan yang nyeret gue masuk ke pusaran. Gue nggak bisa nolak, badan gue ditarik maju sampai kaki gue nggak menyentuh lantai lagi. Gue teriak, tapi suara gue hilang ke dalam gelap. Dan kemudian, semuanya muncul seperti film yang dipaksakan ke otak gue. Gue berdiri di jalan karet, tapi bukan versi malam ini. Jalannya lebih bersih. Belum banyak retakan, lampu-lampu jalannya masih hidup. Udara malamnya lebih hangat, lebih bising, penuh suara motor. Ada rombongan anak-anak muda, ada tawa, ada suara knalpot, ada Kevin muda, lengkap dengan helm dan motor sportnya yang mengkilap.
Dia lagi tarik gas. Dia bukan sedang dikejar hantu. Dia ikut balap liar. Gue bisa lihat semuanya dari sudut pandang orang ketiga. Kayak gue lagi nonton kejadian nyata dari sisi jalan. Tapi Kevin yang utuh itu yang nunjukin semuanya. Kevin melaju kencang. Ada beberapa motor lain di belakangnya. Suara trek memecah malam. Dan di tikungan, Kevin kehilangan kendali sebentar. Motornya goyang. Dia seharusnya jatuh ringan. Tapi bukan itu yang bikin dia mati. Arah berlawanan. Meluncur satu mobil putih dengan kecepatan tinggi. Gue otomatis jalan mendekat. Meski gue sadar ini hanya penglihatan. Tapi kaki gue gerak sendiri. Mata gue fokus ke mobil itu. Mobil itu gak coba menghindar. Gak ngerem. Gak melambat. Mobil itu justru nambah gas. Benturan itu keras banget. Tubuh Kevin terpental, jatuh di tepi jalan. Masih bernafas. Meski lemah, gue refleks maju buat nolong. Tapi tubuh gue nembus pemandangan itu seperti lewat asap. Gue cuma bisa lihat. Dan waktu mobil itu mau kabur, kaca spion mobil sempat memantulkan wajah sopirnya. Itu wajah yang gue kenal. Gue ngerasa seluruh tubuh gue membeku. Otak gue ngerasain sensasi kayak dilumuri sopir itu. Temen gue sendiri, Rian yang sekarang ada di belakang gue. Rian yang ketakutan tadi. Rian yang seolah nggak tahu apa-apa. Dia yang nyetir mobil itu. Dia yang nabrak Kevin. Dia yang kabur. Gue pengen teriak, pengen nyaut nama Rian. Tapi mulut gue nggak bisa gerak. Kayak dilem-lem super. Kevin yang berdarah hanya mengangkat tangan, minta pertolongan, dan gue lihat Rian versi 3 tahun lalu menarik napas keras dan bilang, "Anjir, gue panik, gas!" Mobil itu kabur, meninggalkan Kevin sendirian. Gue nahan napas, gue ngerasain seluruh tubuh gue getar. Tiba-tiba kegelapan pecah lagi. Gue balik ke dalam rumah. Gue terjatuh berlutut di lantai berdebu. Nafas gue megap-megap kayak habis ditenggelamkan. Rian sudah di posisi yang sama berlutut tapi lebih parah. Dia gemetaran. Air matanya jatuh. Pipinya sudah basah sejak lama. Kevin yang utuh menatap Rian dengan ekspresi campuran antara kecewa dan iba. Rian terisak keras. Ardi, gue nggak sengaja. Gue takut. Gue kabur. Ketakutan aku ora sengaja. Sumpah, aku ora sengaja. Bahasa Jawa itu keluar sendiri dari mulut Rian. Kalimat itu pecah. Penuh rasa bersalah. Gue cuma bisa mundur perlahan. Otak gue ngeblank ternyata. Bukan gue saksi utama. Bukan gue yang ninggalin Kevin. Itu Rian. Rian yang selama ini jalan bareng gue sebagai relawan ambulans. Rian yang sering bilang takut jalan karet. Rian yang gak mau ambil panggilan malam. Kevin menatap gue dan Rian bergantian. Lalu dia tersenyum tipis. "Terima kasih, sudah mengantarkan aku pulang," katanya. Kata pulang itu terdengar bukan sebagai ancaman, tapi sebagai akhir perjalanan panjang yang membawa dia kembali ke tempat mati. Lilin-lilin di bawah foto mati satu persatu. Dinding mulai retak. Udara jadi dingin banget, kayak rumah itu bernapas terakhir kali. Dan tiba-tiba, gelap total. Gue nggak lihat apa-apa. Gue cuma dengar suara pintu terbuka dan tertutup, suara langkah menjauh, lalu suara napas panjang. Seperti seseorang yang akhirnya tenang setelah menunggu lama. Ketika gue kedip, gue ngerasa cuma sepersekian detik. Tiba-tiba gue sudah duduk di kursi depan ambulans. Lampu dashboard nyala, mesin hidup, ambulans ada di jalan. Tapi rumah itu hilang. Hilang total, yang tersisa cuma kebun kosong dan jembatan tua di ujung jalan. Karet, gue langsung nengok ke belakang, berangkar kosong. Benar-benar kosong. Gue lihat ke kursi penumpang, Rian pingsan, tubuhnya lemes kayak habis diambil seluruh energinya. Gue panik. Rian bangun, dia nggak bangun, cuma dada yang naik turun tipis. Radio ambulans berbunyi pelan, suara yang bukan suara operator, suaranya Kevin, unit 3. "Terima kasih sudah mengantar." Gue langsung matiin radio itu, tapi radio nyala lagi sendiri. Suara Kevin kali ini lebih pelan. Seperti dari jauh, aku sudah pulang. Gue pelan-pelan jalanin ambulans menjauh dari tempat itu. Jalan karet sepi, lampu jalan mati satu persatu di belakang kami. Dan kemudian, sebelum gue belok meninggalkan jalan itu, radio ambulans kembali hidup. Suara Kevin terdengar jelas. "Aku sudah pulang. Kalian, kapan?" Kalimat itu bikin bulu kuduk gue berdiri. Gue merinding sampai tulang belakang. Sejak malam itu, setiap kali ambulans unit 3 lewat jalan karet, meski cuma sebentar, radio selalu bunyi. Suaranya sama nada yang sama. "Aku sudah pulang. Kalian, kapan?" Dan setiap kali gue dengar itu, gue hanya bisa berharap bahwa kami tidak akan menjadi korban berikutnya yang dipanggil pulang.